Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Teresa Julieta, NIM 181910401052 dari Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Jember, mata kuliah Manajemen Industri kelas B dengan nama dosen Bu Ari Susanti STMT. Dan tujuan vlog ini adalah untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, apabila saya seseorang yang berada di manajemen puncak di perusahaan tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi persoalan di atas adalah melakukan screening atau evaluasi kerja baik dari segi SDM-nya maupun teknis demi menemukan penyebab dari terjadinya hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang akan saya lakukan selanjutnya adalah membasmi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan atau ketidaknyamanan kerja di lingkungan kerja tersebut. Di sini saya menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang selalu menjadi persoalan dalam sebuah industri, yaitu ada human factor dan juga technical factor. Yang pertama ada technical factor, dan itu terdiri dari ada jenis industri. Jadi jenis industri ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Nah, dalam kasus ini, jenis industrinya adalah pabrik consumer goods, yang probabilitas kecelakaannya juga lebih tinggi. Jadi untuk menanggulanginya, ya saya harus melakukan preventive maintenance. Misalnya memberi tutorial tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin dengan aman atau cara mengangkut barang berat. Yang kedua ada lampu penerangan, di mana lampu yang terlalu terang maupun terlalu redup dapat membahayakan mata para pekerja. Selain itu, akan membuat para pekerja sulit untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, lampu penerangan di tempat kerja haruslah cukup terang dan tidak boleh terlalu terang maupun terlalu redup. Yang ketiga ada suhu. Suhu di tempat kerja juga harus disesuaikan agar pekerja menjadi nyaman. Suhu tersebut tidak boleh terlalu dingin maupun terlalu panas. Dan jika suhu terlalu dingin ataupun panas, maka pekerja tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Lalu ada juga kondisi peralatan. Jadi mesin-mesin dan peralatan kerja pada dasarnya mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, belt atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang bergerak, transmisi, serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan peralatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung agar tidak membahayakan operator atau manusia. Lalu yang terakhir ada alat pengaman. Jadi, faktor ini berhubungan dengan faktor sebelumnya. Jadi alat pengaman ini adalah hal yang wajib untuk dimiliki setiap industri, apalagi industri yang memiliki tingkat resiko tinggi, seperti kontraktor yang wajib menyediakan helm pelindung dan alat keamanan lainnya. Jadi tidak ada alat keamanan tersebut pasti akan membahayakan pekerjanya. Yang kedua ada human factor, di mana terdiri dari kemampuan kognitif, di mana pekerja yang tidak memiliki kemampuan kognitif yang baik dapat membahayakan dirinya sendiri. Contohnya, bila terjadi gempa bumi di tempat kerja pekerja tersebut masih menggunakan lift untuk turun dan tidak menggunakan tangga darurat, dan hal tersebut pastinya dapat membahayakan dirinya. Yang kedua ada bidang kesehatan. Para pekerja harus mengetahui kondisi dirinya sendiri. Jika ia merasa sedang sakit, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja, karena hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri. Yang ketiga ada faktor kelelahan. Nah, faktor kelelahan ini
disebabkan oleh jam kerja yang panjang. Jadi jam kerja yang panjang tentu akan membuat pekerja merasa kelelahan. Oleh karena itu, pekerja tidak boleh memaksakan diri untuk bekerja terus-menerus. Lebih baik istirahat sejenak apabila sudah merasa lelah. Lalu ada pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini juga dapat menentukan keselamatan kerja. Contohnya, jika pekerja baru yang belum handal dalam mengoperasikan mesin-mesin yang berbahaya, maka akan dapat membahayakan dirinya sendiri. Lalu faktor yang terakhir adalah usia, di mana usia pekerja juga menentukan keselamatan kerja. Jadi contohnya, pekerja usia lanjut tidak mungkin kita berikan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik untuk pekerjaannya. Untuk pertanyaan kedua, jadi di sini dimisalkan saya adalah seorang direktur dalam perusahaan tersebut. Dan apabila saya seorang direktur dalam perusahaan tersebut, hal pertama yang saya lakukan setelah mengadakan evaluasi terhadap permasalahan ialah meninjau perubahan. Jadi yang harus saya lakukan dalam hal ini adalah melakukan restruktur dalam sistem manajemen kerja, baik dari segi peraturan maupun prosedur operasional standar yang harus dilakukan dengan baik. Setelah itu, saya akan meninjau kembali kecakapan sumber daya manusia dalam melakukan tugasnya. Kecakapan ini saya tinjau dari mengadakan sebuah asesmen kembali yang dapat menilai kapabilitas seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Setelah restruktur sistem manajemen kerja, yakni peraturan dan SOP selesai, serta peninjauan sumber daya manusia juga sudah terlaksana, hal terakhir yang saya lakukan adalah mengesahkan dan mengeksekusi perubahan yang telah saya buat sebelumnya pada sistem manajemen kerja, dan saya akan merencanakan pelaksanaan evaluasi berkala untuk menjaga kekuatan manajemen dalam perusahaan saya. Untuk pertanyaan ketiga, jadi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Untuk manfaat program K3 sendiri yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, lalu menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan, dan kerusakan, pada akhirnya akan melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang sehat. Yang terakhir, menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi akibat sakit atau kecelakaan. Nah, untuk tahapan program K3 terkait kasus ini yaitu yang pertama ada tempat kerja, di mana pabrik consumer goods yang isinya adalah mesin produksi dan barang-barang berat yang harus diangkut. Lalu tahapan yang kedua, kecelakaan kerja. Cedera karena interaksi anggota tubuh dengan mesin produksi dan cedera otot karena berurusan dengan barang berat yang mesti diangkat. Lalu tahap ketiga yaitu penerapan program K3 yang terkait dengan masing-masing kecelakaan kerja. Di antaranya yaitu cedera karena interaksi dengan mesin produksi. Caranya yaitu dengan memberikan training tentang cara mengoperasikan mesin produksi secara aman. Lalu ada cedera otot, di mana dengan memberikan tutorial tentang caranya mengangkat barang berat. Jadi misalnya ketika mengangkat barang berat, posisi badan harus dalam keadaan jongkok. Kalau dalam keadaan berdiri, maka akan merusak tulang belakang.
Lalu ada penyakit karena menghirup gas dan debu hasil produksi. Gimana cara mengatasinya? Dengan memberikan safety gear yang memadai, misalnya masker. Lalu untuk kebersihan lingkungan kerja, lebih ketat dalam kontrol kebersihan dan memberikan program pembersihan secara berkala. Dan yang terakhir untuk tempat kerja yang bising, dengan mengurangi tingkat kebisingan atau memberikan pekerja earmuff agar pendengarannya tidak rusak. Nah, dan tahap yang terakhir, terwujudnya tempat kerja yang nyaman dan aman. Jadi, setelah program K3 ini berhasil dilakukan, maka terwujudlah perusahaan yang nyaman dan aman, serta siap untuk mendapatkan sertifikasi terkait manajemen terpadu. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan penjualan produk pabrik atau perusahaan tersebut adalah dengan melakukan program STP. Jadi, program STP Marketing atau Segmenting Targeting Positioning adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu yang pertama ada segmenting, melakukan segmentasi pasar, yang kedua ada targeting atau menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan yang terakhir ada positioning atau memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Yang pertama ada segmenting. Jadi tahapan segmenting ini atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar pihak perusahaan atau pabrik dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Yang kedua ada targeting. Jadi tahapan kedua adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kita harus mampu berpikir secara realistis. Kita harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Jadi dengan begitu, kita bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi produk dan perusahaan kita. Misalnya dengan membuat iklan di TV atau billboard di jalan seperti itu. Dan yang terakhir ada positioning, di mana tahapan terakhir atau tahapan positioning ini dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kita direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kita ini dilihat lebih unggul dari kompetitor. Nah, itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini, kita harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk tersebut untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensial keuntungan yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus yang telah diberikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.